Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Oh ya semuanya, jangan lupa diniatkan karena Allah mengikuti kajian ini. Ya, saya sekedar mengingatkan, setelah ini akan dibagikan rekamannya langsung ke grup masing-masing ya, yang 1, 2, 3, 4 sampai 7 sudah ya. Jadi kita tidak melayani japri. Sekali lagi, kita tidak melayani japri atau personal masing-masing ya. Dengarkan baik-baik kajiannya, ini sangat penting. Oke, dan kita masih ada kajian-kajian pilihan lainnya setelah ini sampai dengan akhir Ramadan ini. Jadi jangan sampai dilewatkan ya. Begitu saja Ustadz, mungkin bisa langsung masuk dimulai kajiannya. Kita tepat waktu aja. Jika nanti ada pertanyaan, bisa nanti peserta tulis di chat ya, atau nanti via admin di grup kalian masing-masing. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Selamat mendengarkan kajiannya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bisyahri Ramadan, syahrun unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina Muhammad sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yub'atsu fihi al-insu wal jan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat hingga sampai pertengahan dari bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan ibadah puasa. Malam hari kita menjalankan ibadah, mendekatkan qiyamul Ramadan, salat tarawih dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita dan dijadikan sebagai tambahan timbangan amal kebaikan kita kelak di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara berpuasa dengan benar, bagaimana mengisi malam-malam hari di bulan Ramadan dengan ibadah. Mudah-mudahan kita jadikan beliau sebagai uswah hasanah kita, suri tauladan kita. Pada akhirnya kita bisa menyempurnakan ibadah puasa kita di bulan Ramadan kali ini. Dan harapan kita semuanya, kita bisa mendapatkan rahmat Allah, maghfirah Allah, dan kita pun juga dijauhkan dari siksa api neraka. Amin, ya Rabbal Alamin. Para peserta kajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana cara menggapai Lailatul Qadar dengan membahas dan kandungan-kandungan dari surat Al-Qadar. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan sebelum saya masuk pada pembahasan surat Al-Qadar, bahwa ada istilah yang mungkin harus kita benarkan, kita luruskan sebelumnya, bahwa yang dinamakan Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Jadi istilah yang harus kita sebutkan adalah Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadar. Karena ada sebagian dan mungkin juga kebanyakan yang mengatakan Lailatul Qadar. Harus dibedakan antara Al-Qadar dan Al-Qadar. Al-Qadar adalah kemuliaan di antara maknanya. Al-Qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, qada dan qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas bahwa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu adalah Al-Qadar, Lailatul Qadar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Qadar ini untuk menjelaskan kepada kita semuanya
tentang keutamaan Lailatul Qadar. Apa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar dan juga apa yang harus kita lakukan pada malam Lailatul Qadar. Ada beberapa sebab turunnya surat Al-Qadar. Jadi surat Al-Qadar ini dikatakan surat Makkiyah, artinya diturunkan di Makkah. Sebagian lagi mengatakan surat ini adalah surat Madaniyah, artinya diturunkan di Madinah, terdiri dari 5 ayat. Para ulama menjelaskan, di antaranya Al-Baihaqi, bahwa di antara sebab turunnya surat Al-Qadar ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang satu orang dari Bani Israel yang memakai pakaian perang, membawa pedang, berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan itu, beliau berharap umatnya bisa beribadah sedemikian lamanya. Akhirnya kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qadar. Sebagian lagi disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ditunjukkan umur-umur umat sebelum beliau yang kisaran umurnya bisa 100, 200, 300 tahun, 500 tahun, bahkan sampai ribuan tahun. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganggap bahwa umur umatnya terlalu pendek, kisaran 60 sampai 70. Karenanya kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan adanya Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam yang dimuliakan. Di dalam surat Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah Ta'ala, yang menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ketika disebutkan inna, ya, dhamirnya inna itu kan untuk nahnu. Bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak. Tapi inna itu penyebutan inna di situ adalah untuk pengagungan. Dan ini biasa dipakai di dalam bahasa Arab. Memakai kata nahnu, antum itu untuk apa? Mengagungkan. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Lauhul Mahfuz ke satu tempat namanya Baitul Izzah di langit pertama. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh malaikat Jibril secara keseluruhan. Setelah itu kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW secara beransur-ansur dalam kisaran 23 tahun. Dan ayat Al-Qur'an yang pertama atau wahyu yang pertama yang turun kepada Rasulullah SAW adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Alaq. 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah wahyu pertama yang Allah turunkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian para ulama mengatakan bahwa wahyu terakhir yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Baqarah ayat 181. Yaitu firman Allah taala, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Jadi secara urutan penurunan wahyu itu adalah yang pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan kemudian terakhir adalah surat Al-Baqarah ayat 181. Akan tapi kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah sempurna turunnya Al-Qur'an itu, beliau mengajarkan kepada para sahabatnya untuk kemudian meletakkan bahwa Al-Fatihah di urutan pertama, kemudian Al-Baqarah, kemudian seterusnya sampai yang terakhir adalah surat An-Nas. Itu adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, sehingga kemudian yang terjadi sekarang Al-Quran itu sudah sempurna urutannya, bahkan kemudian dari masa Rasulullah SAW yang belum dibukukan secara bagus seperti sekarang, sampai sekarang pun juga sudah luar biasa dibukukan. Dari masa Rasulullah dan para sahabatnya yang belum ada tulisan atau harokat dan titiknya, sekarang sudah lengkap dengan harokat dan titiknya, bahkan ada nomor-nomor ayatnya, dan kemudian tanda-tanda, ya, ain, makro, dan yang lainnya. Bahkan para ulama mengatakan ini diantara dalil bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah akan adanya bid'ah hasanah, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, kemudian dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW, kemudian diperbaharui lagi atau dikembangkan penulisannya oleh para tabi'in, dan sampai sekarang lebih sempurna lagi penulisan Al-Quran tersebut. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya Allah turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ada pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas bagi petunjuk tersebut, dan juga pembeda. Ini artinya bahwa bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Rawahul Bukhari wa Muslim. Ketika datang bulan Ramadan, Allah bukakan pintu-pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka, dan Allah belenggu setan-setan. Dalam riwayat yang lainnya, yang dibelenggu adalah pemuka-pemuka setan. Ini kemuliaan bulan Ramadan. Bahkan bulan Ramadan tidak hanya Al-Quran saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kitab-kitab yang lainnya pun juga diturunkan pada bulan Ramadan. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad an Wathilah bin al-Asqa radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzilatit Tauratu li sittin madayna min Ramadan wa unzilal Injilu li 13 khalat min Ramadan wa unzilal Furqan li 24 khalat min Ramadan. Kitab Taurat itu diturunkan pada tanggal 6 Ramadan, kitab Injil diturunkan pada tanggal 13 bulan Ramadan, dan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Ini menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan. Bahkan dalam riwayat yang lainnya disebutkan, Suhuf Nabi Ibrahim diturunkan pada tanggal 1 Ramadan, dan Zabur diturunkan pada tanggal 18 Ramadan. Semua kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabinya, para nabi Allah Subhanahu wa taala, diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan hadis ini menunjukkan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Dan ketika turunnya Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Berarti tidak mesti Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil. Buktinya Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan dan itu adalah tanggal yang genap. Tapi insya Allah nanti kita akan jelaskan ya kapan dan apa tanda-tanda Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tidaklah engkau mengetahui, wahai Muhammad, apa itu Lailatul Qadar. Jadi disebutkan wa ma adraka ma Lailatul Qadar itu untuk memuliakan, mengagungkan Lailatul Qadar. Apa yang ingin disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Lailatul Qadar itu adalah sesuatu yang agung. Makanya kemudian diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Ya, engkau tidak diberitahukan wahai Muhammad tentang Lailatul Qadar. Tapi pada ayat setelahnya dijelaskan apa itu Lailatul Qadar. Dari sini para ulama mengatakan, jika Al-Qur'an disebutkan wa ma adraka, ya, jika ada lafaz di dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma adraka, maka biasanya ayat yang setelahnya itu menjelaskan apa maksud dari wa ma adraka dari sesuatu yang disebutkan tadi. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar dijelaskan pada ayat berikutnya. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Atau kalau kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qari'atu mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Tapi kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yaitu pada waktu di mana manusia itu bagaikan ilalang yang berterbangan, belalang yang berterbangan. Ini maksudnya bahwa disebutkan wa ma adraka pasti kemudian dijelaskan. Itu kata para ulama demikian. Tapi jika kemudian Al-Qur'an itu menyebutkan wa ma yudrika, ya bedakan wa ma adraka, wa ma yudrika. Kalau kemudian disebutkan wa ma yudrika, biasanya tidak dijelaskan apa makna ya, maksud dari ayat yang atau lafaz yang disebutkan setelah yudrika. Contohnya di dalam surat Abasa. Ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Wa ma yudrika ya, la'allahu yazzakka. Tapi tidak dijelaskan makna dari ayat yang ketiga ini pada ayat yang keempat. Tidak. Ya, atau juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat 17. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Ya, dan tidaklah engkau mengetahui bahwa ya, siapa tahu bahwa kiamat itu dekat. Tidak dijelaskan tentang kapan kiamat itu pastinya datang. Jadi para ulama mengatakan jika disebutkan wa ma adraka biasanya akan dijelaskan pada ayat berikutnya. Tapi kalau disebutkan wa ma yudrika maka biasanya tidak dijelaskan. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Dan tidaklah engkau mengetahui wahai Muhammad apa itu Lailatul Qadar. Tapi kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kemuliaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. 1000 bulan itu hitungan kita. Artinya hitungan dalam masa waktu kita ini. Sehingga kalau kemudian dikatakan 1000 bulan, dihitung,
itu sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Umur kita belum tentu sampai kisaran 80-an. Seandainya sampai 80-an, mungkin terkadang kita sudah ya banyak berkurang tenaga kita ini. Ya, kekuatan kita untuk ibadah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika seandainya orang mendapatkan Lailatul Qadar, ibadah pada malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan pahala lebih baik dari ibadah pada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Sungguh luar biasa. Satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena para ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu adalah hanya bagi umat Nabi Muhammad SAW. Meskipun ada yang mengatakan bahwa umat-umat terdahulu pun juga ada yang mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi yang harus kita pahami bahwa Lailatul Qadar itu terjadi selama adanya atau selama turunnya ayat Al-Quran atau Al-Quran yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW pada Lailatul Qadar sampai akhir masa atau sampai berakhirnya dunia ini. Artinya setiap tahun pada bulan Ramadan dan di bulan Ramadan pada waktu-waktu tertentu akan turun Lailatul Qadar atau akan ada Lailatul Qadar. Nah, dinamakan Lailatul Qadar. Ya, kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Ya, malam yang penuh dengan kemuliaan. Karena di antara makna Al-Qadar itu adalah mulia, keagungan. Al-Qadru, ya, sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keagungan. Sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah menunjukkan, memperlihatkan kepada malaikat ketentuannya apa yang terjadi di dunia ini dari hidup, mati, rizki, ya, musibah dan yang lainnya dari waktu turunnya Lailatul Qadar sampai tahun depan. Maka dikatakan Lailatul Qadar. Ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya tidak akan pernah berubah. Ketentuan Allah bukan sesuatu yang baru. Tapi pada malam Lailatul Qadar, Allah memperlihatkan ketentuannya kepada malaikat. Bahwa malaikat akan mencatat ketentuan tersebut, apa yang terjadi sampai 1 tahun ke depan. Lailatul Qadar, sebagian ulama mengatakan bahwa arti Lailatul Qadar itu adalah malam yang Allah berikan pahala yang agung bagi orang yang beribadah pada waktu itu. Maka dikatakan Lailatul Qadar, malam yang jika orang beribadah, Allah berikan pahala yang agung. Atau sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar itu artinya malam di mana Allah menurunkan malaikat yang mempunyai keagungan. Jadi ini di antara makna Lailatul Qadar. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang sempit. Ya, malam yang sempit. Al-Qadru ay ad-dayyiqu. Itu sempit. Artinya, pada malam Lailatul Qadar, Allah turunkan malaikat. Malaikat yang dimaksud di situ adalah malaikatur rahmah. Turun ke langit dunia, memenuhi langit dunia ini, ya, sehingga kemudian langit yang begitu besarnya sempit karena banyaknya malaikat yang turun ketika itu. Ini menunjukkan bahwa langit itu adalah tempat bagi para malaikat. Ya. Aamintum man fis sama. Apa arti aamintum man fis sama? Apakah kamu tidak beriman dengan yang di langit? Yang di langit itu adalah para malaikat. 7 langit itu penuh dengan malaikat. Ketika malam Lailatul Qadar mereka turun ke langit dunia, kemudian mendoakan, mengucapkan salam kepada orang-orang yang soleh yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Ya, ini. Jadi langit adalah tempat malaikat. Jangan pernah diyakini dan jangan pernah meyakini, karena itu adalah kesalahan yang fatal, bisa menyebabkan seseorang jatuh pada kekufuran. Mengatakan bahwa Allah berada di langit, atau mengatakan bahwa Allah berada di atas, atau mengatakan bahwa Allah berada di aras. Kenapa? Langit, arah atas, dan aras adalah makhluk Allah Ta'ala. Ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, Allah ada sebelum adanya langit, aras dan arah atas. Tanpa langit, tanpa aras, tanpa arah atas. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya, Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Tidak boleh dikatakan dia di langit. Jadi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Artinya ibadah di malam itu pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan di hari-hari di bulan-bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar itu akan turun malaikat. Ya, warruh dan juga ar-ruh. Ar-ruh yang dimaksud di sini sebagian mengatakan adalah malaikat Jibril. Sebagian lagi mengatakan ar-ruh itu adalah segolongan malaikat yang tidak pernah diketahui kecuali ketika malam Lailatul Qadar. Jadi mereka turun ke langit dunia biidzni rabbihim. Turun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Min kulli amr, dengan membawa apa yang telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketentuannya. Dari turunnya Lailatul Qadar sampai 1 tahun ke depan. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya, baik itu yang hidup, yang meninggal dunia, rizki mereka, musibah, kebahagiaan dan segala macam sampai 1 tahun ke depan. Ya, ini terjadi pada malam Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar itu akan ditentukan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tentang Lailatul Qadar. Ya, turun malaikat ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, kata salamun ini kata para ulama ya ada beberapa makna. Salamun dikatakan bahwa pada malam Lailatul Qadar akan terjadi keselamatan, keamanan, kedamaian. Tidak akan ada turun musibah, penyakit, bahkan setan tidak akan bisa mengganggu umat Islam, ya orang-orang mukmin pada malam Lailatul Qadar dengan memberikan bahaya ataupun yang lain. Salamun, dijaga keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Itu dikatakan rentang waktu Lailatul Qadar. Ya. Salamun bisa jadi kata para ulama artinya adalah para malaikat itu ya mengucapkan salam, mendoakan kepada orang-orang yang soleh yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Karena di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, "Idza kanat Lailatul Qadri nazala Jibrilu fi kabkatin minal malaikah yusalluna wa yusallimuna ala kulli 'abdin qa'imin aw qa'idin yadhkurullaha 'azza wa jalla." Pada malam Lailatul Qadar malaikat turun, malaikat Jibril turun ya dengan rombongan yang begitu banyaknya dari para malaikat. Malaikatur rahmah, malaikat yang membawa rahmah, mendoakan, mengucapkan salam kepada orang-orang ya hamba-hamba yang berdiri, duduk, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya bahwa pada malam Lailatul Qadar banyak sekali malaikat yang turun ke langit dunia. Para peserta kajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keistimewaan. Lailatul Qadar adalah malam yang jika kita ibadah di situ, maka pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Pasti masing-masing di antara kita berandai-andai, berharap kapan, apakah kemudian kita termasuk orang yang bisa menggapai Lailatul Qadar. Bisa melihatnya langsung, tanda-tandanya, atau kemudian melihat di dalam mimpi, atau kita tidak pernah melihatnya, tapi malam itu kita ibadah. Para ulama mengatakan bahwa ada beberapa tanda dari Lailatul Qadar. Di antaranya adalah melihat cahaya. Cahaya yang bukan cahaya bulan, bukan cahaya bintang, bukan cahaya lampu. Terlihat pada malam itu, maka itu menunjukkan orang tersebut melihat Lailatul Qadar.
Ya. Atau mendengar suara takbir, tahlil dari para malaikat yang turun ke langit dunia. Ya, ke dunia ini, sehingga kemudian dia merasa damai hatinya ketika mendengarkan itu. Maka dia bertanda telah melihat Lailatul Qadar. Atau melihat pohon itu turun melandai ke bawah seakan-akan dia sujud. Itu pun juga pertanda bahwa dia melihat secara langsung Lailatul Qadar. Apa yang disunnahkan jika orang kemudian melihat Lailatul Qadar? Para ulama mengatakan, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, jika aku termasuk orang yang diberikan taufiknya oleh Allah Taala bisa melihat Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan? Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bacalah doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pengampun, Engkau mencintai pengampunan, maka ampunilah dosa kami. Ya. Ini adalah sesuatu atau doa yang disunnahkan untuk dibaca ketika orang itu melihat Lailatul Qadar. Para ulama mengatakan bahwa melihat Lailatul Qadar dan kemudian berdoa pada waktu itu, maka di antara waktu yang mustajab. Berdoalah, terutama untuk kepentingan diri kita, keluarga kita, dan umat Islam. Doakan umat Islam ini, doakan saudara-saudara kita agar terhindar dari musibah. Kita umat Islam pun juga terhindar dari musibah, dibebaskan dari mara dan bahaya, ya, dijauhkan dari kejahatan-kejahatan orang-orang di luar Islam, dan yang lainnya doa-doa yang baik. Atau doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jika orang tidak melihat langsung Lailatul Qadar, maka bisa saja dia mimpi. Di dalam mimpinya dia melihat Lailatul Qadar. Orang ini pun juga mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Karena dia mimpi dan di dalam mimpinya dia melihat Lailatul Qadar. Melihat cahaya, melihat pohon yang melandai ke bawah, maka dia juga mendapatkan kemuliaan. Atau ya, orang tersebut tidak melihat langsung, tidak pernah mimpi, tapi di waktu itu dia ibadah. Menegakkan malam tersebut dengan ibadah. Yang dimaksud menegakkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah itu, kata para ulama, adalah menegakkan seluruh malam dengan ibadah. Jadi kalau kemudian malam itu dari mulai tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar, maka seluruh malam itu dia ibadah. Ya, kisaran kira-kira 10 jam setengah itu dia isi dengan ibadah. Atau kata para ulama, dia menegakkan mu'adhamul lail. Ya. Lebih dari separuh malam dia tegakkan dengan ibadah. Itu kata para ulama di antara menegakkan atau makna menegakkan malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kemudian kita termasuk yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ibadah pada waktu itu, dari waktu maghrib, kemudian kita sholat isya, kemudian kita sholat tarawih, kemudian kita mendengarkan tausiah agama, kemudian kita tadarus Al-Quran, kemudian kita zikir, kemudian kita i'tikaf terus, dan itu kita lakukan sampai katakan kira-kira jam 12. Ya. Setelah itu kemudian kita istirahat sebentar, setelah itu bangun malam lagi. Jam 2, jam setengah 3, bangun malam lagi untuk ibadah, sholat tahajud, doa, zikir, dan yang lainnya sampai waktu makan sahur tiba. Maka itu dikatakan telah menegakkan malam Lailatul Qadar. Insya Allah. Orang yang seperti ini, jika seandainya dia tidak melihat Lailatul Qadar dan tidak pernah bermimpi Lailatul Qadar, maka dia juga mendapatkan fadilah dari Lailatul Qadar. Para peserta kajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita termasuk orang yang melihat Lailatul Qadar, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk orang yang diberikan karunia melihat Lailatul Qadar. Yang kedua, jangan takabur. Jangan pernah berbangga diri mengatakan ini dan itu, bercerita ini dan itu, bangga tentang diri kita sendiri, ujub jadinya kan, berdosa kita. Tapi para ulama juga mengatakan jika kita melihat bahwa malam tadi ada Lailatul Qadar, maka jangan bercerita-cerita. Jangan menyampaikan itu kepada yang lainnya. Kenapa?
Khawatir mereka kemudian mengatakan, berarti tadi malam sudah terlihat Lailatul Qadar. Nah, sisa hari dari bulan Ramadan ini untuk apa lagi kemudian kita giat-giat untuk ibadah? Sehingga mereka apa? Yataqaas, ya bermalas-malasan. Untuk kemudian mereka mengatakan sudah tidak ada Lailatul Qadar lagi. Padahal bulan Ramadan dari awal bulan sampai akhir bulan itu adalah bulan-bulan yang dimuliakan. Sehingga tidak boleh kemudian orang mengatakan saya hanya ibadah di awal Ramadan seperti yang banyak terjadi ya di masa-masa kita ini. Ya, bahkan orang-orang itu berbondong-bondong ke masjid, ke musala, ke majelis-majelis kalau awal-awal Ramadan. Sampai ada guyonan itu kan, ya ibu-ibu itu kalau masuk masjid, ya kadang orangnya belum ada, mukenanya sudah ada di masjid, ngapling tempat gitu kan. Nanti kalau sudah pertengahan Ramadan, sudah mulai berkurang. Orang mengatakan sudah ada kemajuan safnya, semakin ke depan. Nanti pada akhir Ramadan semakin ke depan lagi. Padahal jika kita ingin mengetahui dan menggapai Lailatul Qadar, 10 hari terakhir itu adalah 10 hari yang menentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Riwayat yang lainnya mengatakan, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada hari-hari ganjil dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan apa? Ahyal laila wa ayqadha ahlahu wa syaddal mi'zar. Beliau menegakkan malamnya, seluruh malamnya, kemudian beliau bangunkan keluarganya, dan beliau lebih semangat lagi. Syaddal mi'zar itu adalah ibarah dari seseorang apa? Lebih semangat lagi, lebih giat lagi dalam beribadah. 10 hari terakhir, 10 hari yang menentukan. Karenanya para ulama dalam masalah kapan datangnya Lailatul Qadar itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang penting adalah di bulan Ramadan, apa di awal, di pertengahan atau di akhir. Tidak disebutkan. Bahkan juga sebagian lagi mengatakan pada tanggal 17 Ramadan. Sebagian lagi tidak ditentukan apakah di 10 hari yang terakhir pada malam-malam ganjil, bisa jadi turunnya Lailatul Qadar itu pada malam yang genap. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan, sesuai dengan riwayat Al-Imam Ahmad tadi, bahwa Al-Quran diturunkan secara keseluruhan, ya, dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah pada tanggal 24 Ramadan, dan itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Berarti tidak harus, tidak pasti pada malam-malam ganjil. Tapi para ulama mengatakan kebanyakan Lailatul Qadar itu turun pada malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Bahkan bisa jadi pada malam 30. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Itu artinya agar kita dirahasiakannya datangnya Lailatul Qadar agar kita mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita ibadah. Dan tidak akan pernah sia-sia ibadah yang kita lakukan. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan ibadah kita dilipat gandakan lebih daripada ibadah-ibadah kita yang ada di luar dari bulan Ramadan. Para peserta kajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga menjelaskan, seandainya kita ini orang yang memang ingin mengetahui kapan datangnya Lailatul Qadar secara pasti. Artinya malam mungkin kita tidak mengetahui, tapi kita ibadah. Nah, tapi para ulama mengatakan berdasarkan beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di pagi hari dari waktu di mana malamnya terjadi Lailatul Qadar, maka disebutkan bahwa matahari ketika itu terbit dengan begitu indahnya, bagaikan bulan purnama. Berwarna kemerahan, tidak terlalu panas dan tidak dingin cuacanya. Suhunya sedang antara panas dan dingin. Ya. Bahkan kemudian kita melihat matahari itu pun enak untuk dipandang.
Ini menunjukkan bahwa malam tadi adalah turun Lailatul Qadar. Dan itu kata para ulama, ya, banyak dirasakan pada waktu-waktu itu, ya, pada hari di mana malamnya turun Lailatul Qadar, maka pagi harinya akan terjadi perbedaan, ya, daripada hari-hari yang lainnya. Ya. Para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita termasuk orang yang sibuk, orang yang ketika malam hari harus istirahat untuk bekerja besok hari, ya, tidak bisa kita tinggalkan pekerjaan kita, mungkin kita berat dengan pekerjaan kita, maka ingat, jangan pernah meninggalkan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Agar kita mendapatkan fadilah menegakkan malam pada bulan Ramadan. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia menegakkan separuh malamnya dengan ibadah. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia, ya, menegakkan semalaman penuh dengan ibadah. Ini artinya bahwa jika kita memang termasuk orang yang ingin mendapatkan fadilah, menegakkan malam-malam hari di bulan Ramadan dengan ibadah, maka di antaranya jangan pernah tinggalkan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Begitu besar pahalanya yang Allah berikan kepada orang yang melakukan ibadah pada bulan Ramadan, di antaranya 2 sholat ini. Inilah di antara penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang tafsir surat Al-Qadar. Sehingga dengan penjelasan ini, kita mungkin bisa lebih semangat lagi untuk bisa menggapai Lailatul Qadar. Dan kita juga tahu bagaimana cara kita untuk menegakkan malam-malam hari di bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Terutama lagi pada malam-malam ganjil. Kita pun juga tahu apa yang harus kita lakukan seandainya kita melihat Lailatul Qadar. Harusnya kita berdoa, mohon untuk diri kita, keluarga kita, dan umat Islam. Dan juga kita pun seandainya tidak melihatnya, tapi karena ingin merasakan dan mendapatkan kemuliaan dari malam Lailatul Qadar, maka tegakkan malam-malam itu dengan ibadah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menghidupkan malam-malam hari di bulan Ramadan dengan ibadah. Pada akhirnya kita termasuk orang yang mendapatkan fadilah dari Lailatul Qadar. Demikian dari saya, mungkin kalau masih ada waktu untuk tanya jawab, dipersilahkan. Ustaz, ini ada yang bertanya, bagaimana supaya wanita yang haid juga bisa mendapat fadilah Lailatul Qadar? Pertanyaannya, Ustaz. Halo. Assalamualaikum. Halo. Ustaz. Ustaz. Iya, silakan. Ya, ini ada yang bertanya. Bagaimana supaya wanita yang haid juga bisa mendapat fadilah Lailatul Qadar, Ustaz? Terdengar suara saya, Ustaz? Ustaz? Ada sesi tanya jawab apa ya. Tidak ini ya? Ya, ini ada yang bertanya lewat chat. Bagaimana supaya wanita yang haid juga bisa mendapat fadilah Lailatul Qadar? Iya. Orang mendapatkan fadilah Lailatul Qadar itu tidak harus kemudian
dia dalam keadaan suci. Artinya, tidak harus kemudian kepada mereka yang hanya ibadah melakukan sholat, baca Al-Quran, tidak. Bisa jadi kemudian wanita yang haid, yang tidak bisa sholat, tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa memegang Al-Quran, maka bisa jadi kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, zikir, atau kemudian mendengarkan tausiah agama, meskipun tidak masuk ke dalam masjid, ya, dia ikut kemudian mendengarkannya, ikut majelis ta'lim, sekarang lebih gampang via Zoom. Nah, itu kan juga diantara menegakkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah. Karena bentuk ibadah itu banyak. Tidak hanya kemudian kita harus duduk beriktikaf di masjid. Bisa jadi ibadah-ibadah yang lainnya yang bisa kita lakukan. Jika kemudian orang itu sedang merawat orang yang sakit, ya, di rumah sakit ataupun di tempat lain, dan dia memang ingin menunjukkan baktinya kepada orang tuanya, dia bangun malam untuk kemudian merawatnya, atau kemudian kepada anaknya yang sedang sakit. Nah, dia niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pun juga mendapatkan fadilah dari Lailatul Qadar. Bisa jadi itu dilakukan oleh orang yang sedang dalam keadaan haid. Bahkan para ulama mengatakan Lailatul Qadar itu bisa jadi dilihat oleh orang non-muslim. Dan kemungkinan jika dia yang melihat, orang non-muslim ini melihat, kemungkinan dia akan masuk Islam. Kemungkinan, tidak dikatakan secara pasti. Berbeda dengan seorang muslim yang mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka dia, kata para ulama, ya akan meninggal dunia dalam keadaan beriman. Artinya menjadi pertanda bahwa dia akan masuk Islam dan pada akhirnya dia akan meninggal dunia dalam keadaan mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa bertanya tentang tarawih Ustaz? Suaranya tidak kedengaran. Siapa tadi yang bicara? Saya Ustaz Mas Budi. Iya. Apakah bisa bertanya tentang sholat tarawih dengan witir Ustaz? Suaranya kecil di saya ya. Iya, ini Ustaz, apa namanya? Saya ingin bertanya tentang sholat tarawih dan witir. Iya. Kan saya sekarang ini sedang berada di Arab Saudi Ustaz. Iya. Di sini menggunakan tarawih yang yang 11 dengan witirnya itu Ustaz. Dan ternyata saya pernah mengikuti ketika mengikuti sholat yang di sini itu sholat tarawih, tidak sulit membedakan ini masih tarawih apa ini sudah witir gitu Ustaz. Karena tidak ada kode. Ya. Tidak bisa membedakan antara ini witir atau ini tarawih gitu. Iya, ini masih tarawih apa sudah witir begitu Ustaz. Karena saya pernah ikut pertama nyoba karena lagi sama teman. Jadi saya ikut juga sholat. Nah, kemudian setelah sholat itu kan biasanya setelah 4 salam itu pindah ke witir. Iya, istirahat. Dan tidak ada kode ini udah ganti ke witir apa belum itu. Ini bingung Ustaz. Saya pernah di Saudinya di mana? Di Damam Ustaz. Damam. Kalau di Mekah pernah nggak sholat tarawih di Mekah? Di Mekah lebih aneh lagi Ustaz. Kenapa? Lebih aneh lagi kalau di Mekah. Iya. Di Mekah Madinah itu kan sholat tarawihnya 20 rakaat kan? Kalau di Mekah ya 20 rakaat, tapi saya di akhir Ramadan dulu anehnya doanya dibaca di waktu kunut, doa doa kunutnya panjang sekali gitu kan? Panjang sekali ya Ustaz. Saya ingin berhenti sebenarnya sampai gak kuat. Iya. Nah, saya paham. Ya, bagaimana itu membedakan Ustaz? Karena saya waktu itu ketika saya mengira ini sudah witir, ternyata masih tarawih gitu Ustaz. Ya itu Ustaz. Bagaimana status sholat saya itu Ustaz? Jadi sholat tarawih itu adalah sholat yang di situ ada istirahatnya, ya. Dan
Kata tarawih itu diambil dari kata tarwihah. Tarwihah itu artinya istirahat. Ya. Jadi dulu, mulai dari masa Sayyidina Umar, ketika beliau mengumpulkan umat Islam, sahabat-sahabat Rasulullah SAW dalam satu imam, beliau pilih Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini adalah orang yang paling tahu tentang bacaan Al-Quran, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, aqra'ukum Ubay. Orang yang paling tahu tentang bacaan Al-Quran adalah Ubay. Makanya kemudian Sayyidina Umar memilih Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam. Jadilah kemudian sholat tarawih waktu itu sampai sekarang ya dilakukan dengan berjamaah. Padahal pada masa Rasulullah SAW, sholat tarawih itu tidak berjamaah seperti sekarang. Benar Rasulullah datang ke masjid, tapi kemudian sholat sendiri. Ada juga yang lain sholat sendiri, ada juga sholatnya. Begitu. Sampai pada masa Khalifah Abu Bakar. Nah, ketika kemudian Umar melihat itu, melihat para sahabat sholat sendiri-sendiri, maka beliau punya inisiatif, mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala untuk mengumpulkan para sahabat itu sholat berjamaah. Mulai dari waktu itu sampai sekarang sholat tarawih itu adalah apa? Dengan berjamaah. Ya boleh orang sholat tarawih sendiri-sendiri, tapi akan lebih afdolnya kalau kemudian dia dengan berjamaah. Sayyidina Umar mengatakan, ni'mal bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini yang kemudian oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah dikatakan bahwa ini adalah menunjukkan adanya bid'ah hasanah. Jadi tidak semua bid'ah itu sesat. Dan kalau kemudian dikatakan, oh itu adalah bid'ah secara bahasa. Anda tahu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan itu untuk apa? Untuk sholat. Apakah sholat itu hanya sekedar bahasa? Apakah kemudian mereka hanya sekedar meyakini secara bahasa, tidak melakukan sholat? Sholat mereka, artinya mereka melakukan ibadah. Artinya bid'ah hasanah itu pun juga ada dalam masalah ibadah. Nah, sholat tarawih itu pada masa para sahabat sampai sekarang itu dilakukan dengan apa? 20 rakaat. Dan ini menjadi tradisi turun-temurun. Bahkan di Makkah pun sampai sekarang 20 rakaat. Ya, sholat yang ada istirahatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat. Sebagian duduk tetap dalam tempatnya, sebagian lagi tawaf. Bahkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz di Madinah, itu sholat tarawihnya ditambah dari 20 menjadi 36. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan fadilah, tambahan dari pahala. Ya, kalau penduduk Makkah ketika istirahat mereka tawaf, penduduk Madinah tidak ada Ka'bahnya sehingga mereka tidak bisa tawaf, maka kemudian mereka tambah bilangan rakaat. Nah, kemudian jika kurang dari 20 rakaat, maka dinamakan apa? Salat sunnah qiyamul Ramadan. Salat sunnah pada malam hari di bulan Ramadan. Karena salat sunnah itu tidak ada batasannya. Maka kemudian boleh dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, atau kemudian dilakukan dengan 11 rakaat. 8 rakaat, kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. Ya, inilah kemudian yang dikatakan bahwa apa? Kita melakukan sholat tarawih 20 rakaat atau sholat qiyamul Ramadan 8 rakaat. Nah, jika kemudian kita bermakmum kepada seseorang, kita sudah niat sholat witir. Nah, ternyata kemudian imamnya bukan sholat witir, maka ya kita ketika itu mufaraqah sudah. Kalau kemudian mau ya salam sendiri dengan 1 rakaat itu salam kita. Kenapa? Karena kita sudah niat sholat witir. Ya. Atau kemudian kita duduk ketika waktu salam itu, kemudian menunggu imam sampai selesai dan kemudian salam bersama imam. Tapi tidak kemudian berubah niat kita karena kita sudah niat di awal bahwa kita sholat witir ketika itu. Nah inilah pentingnya apa yang kemudian dilakukan oleh umat Islam di Indonesia dan beberapa tempat di negara-negara Muslim, ada pemberitahuan. Ya, sebelum kita sholat itu kan ada pemberitahuan. Shollu sholatal witri. Ya, kan ada sholatlah kalian sholat witir. Nah, tahu kita bahwa sekarang sholatnya witir. Kalau tidak disebutkan seperti itu berarti ini sholat ya, masih 2 rakaat. Tapi kalau sudah witir adalah sholat yang ganjil. Bisa tahu kita apakah itu ketika itu 1 rakaat sesuai dengan madhab Imam Syafi'i 3 rakaat itu dengan 2 salam, atau ketika itu sesuai dengan madhab Abu Hanifah bisa jadi 3 rakaat itu dengan 1 salam.
Ya, ini yang harus kita pahami. Jadi sah sholat kita meskipun kita makmuman, mereka 2 rakaat tapi kita 1 rakaat. Kalau kita kemudian mau salam sendiri berarti kita mufaroqah dengan imamnya. Saya kira itu ya. Ustadz, ada pertanyaan terakhir, Ustadz. Ya, silakan. Ya, ada yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, Lailatul Qadar apakah merupakan kekhususan umat Muhammad saja? Dan apa saja peristiwa di dalam Lailatul Qadar itu? Iya, sebagian ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar ini kekhususan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam beberapa riwayat tentang turunnya surat Al-Qadar itu kan Rasulullah SAW ketika ditunjukkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad begitu panjang umurnya. Ya, ada yang 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun, bahkan ada yang ribuan. Sedangkan umat Nabi Muhammad kisaran antara 60 sampai 70. Maka kemudian Rasulullah merasa pendek sekali umur dari umatnya. Karenanya kemudian diberikan Lailatul Qadar. Nah, para ulama mengatakan ini di antara kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu juga diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar? Di antaranya tadi sudah saya sebutkan, turunnya Al-Quran, turunnya malaikat, ditentukannya ya takdir Allah Subhanahu wa taala, artinya ditunjukkan, bukan berarti ketika itu Allah mulai mentakdirkan, tidak ada yang baru bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah menunjukkan, memperlihatkan kepada malaikat apa yang akan terjadi 1 tahun ke depan. Itu yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Jadi turunnya Al-Quran, ya, kemudian turunnya para malaikat, ditentukannya ketentuan Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi pada 1 tahun ke depan. Ya, dan juga jika kemudian orang melihat tanda-tanda yang seperti yang saya sebutkan tadi, maka itu adalah apa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Ya. Ada para ulama mengatakan ketika malam Lailatul Qadar itu juga ada kejadian ya ketika mereka minum air laut. Ini yang diriwayatkan dari beberapa ulama salaf. Air laut itu kan asin. Tapi kalau waktu Lailatul Qadar, air lautnya jadi tawar. Subhanallah. Ya, itu di antara sesuatu yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Masih ada yang lainnya? Ada SMS itu minta tolong dibacakan. Ini pertanyaan terakhir ya, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, tarawih kalau kurang 20 jadi qiyamul lail. Lantas bagaimana kedudukan niatnya Ustadz? Mohon jawabannya. Iya. Kalau kurang dari 20 rakaat maka dikatakan qiyamul Ramadan atau qiyamul lail. Ya, maka orang tersebut niat ya usolli salata qiyamul lail atau qiyamul Ramadan lillahi ta'ala. Ya, saya niat salat qiyamul lail atau qiyam Ramadan, disebutkan rakaat ini boleh, tidak disebutkan juga boleh. Ya, usolli sunnata qiyamul lail atau sunnata qiyamul Ramadan lillahi ta'ala. Disebutkan di situ di dalam niatnya. Jadi jelas bahwa kita ketika itu niat salat qiyamul Ramadan atau niat salat qiyamul lail. Nah, tapi kalau dari awal kita sudah niat usolli sunnatat tarawih rakaat ini lillahi ta'ala, maka konsisten sebagaimana para ulama mengatakan tarawih itu 20 rakaat. Ya. Jadi itu ya, harus dari awal kita niatnya jelas. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Sudah tidak ada lagi yang bertanya? Sepertinya sudah Ustadz, sebentar lagi jam 5. Tutup ya Ustadz ya. Alhamdulillah selesai sudah kajian kita pada sore hari ini dengan tema menggapai malam Lailatul Qadar, tafsir surah Al-Qadar. Barakallahu fikum Ustadz Ansori atas materinya yang sudah diberikan pada sore hari ini. Amin. Semoga kita bisa mendapatkan keutamaan dan keistimewaan dari malam Lailatul Qadar dalam ibadah.
Nah, bagi yang ingin bergabung ke grup WA, silakan di WA ke 0812 12898940 untuk kajian dengan tema berikutnya. Tutup. Ya, silakan. Ustadz, ada penutupan dari Ustadz mungkin? Iya. Jadi apa yang telah kita sama-sama jelaskan, mudzakarah bersama di sore hari ini adalah tentang surat Al-Qadar dan keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan apa yang telah kita jelaskan tadi menjadi bahan pertimbangan kita dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, agar semakin semangat lagi kita menegakkan sisa hari di bulan Ramadan ini dengan ibadah, terutama pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, lebih-lebih pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang dimudahkan oleh Allah taala untuk ibadah pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Pada akhirnya kita mendapatkan fadilah dari Lailatul Qadar. Demikian dari saya. Mari kita sama-sama baca tahlil, sholawat, dan istighfar sebelum kita tutup. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنات. والحمد رب اغفر لي لله وللمؤمنين والمؤمنات. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Barakallahu fikum Ustaz. Assalamualaikum.